Alhamdulillah, pada kali ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yaitu tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Namun sebelum itu Bapak mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kita lanjut ke evaluasi diri 2. Data berikut menunjukkan banyak siswa SD pada tahun 2016. Ini adalah datanya. Untuk melihat data seperti ini, maka hal yang perlu kita ketahui adalah kita memperhatikan keterangannya. Ini keterangan. Jadi keterangannya setiap satu gambar mewakili 5 siswa. Jadi kalau satu gambar berarti dianggap 5 orang, mewakili 5 orang. Jadi kalau misalnya 6 orang berarti 6 dikali 5. Diperhatikan berapa banyak siswa kelas 6. Nah, tinggal kita hitung ada berapa gambarnya. Karena gambarnya ada 8, sini ada 8, maka kita mengalihkan aja jadi 8 dikali 5 karena satu gambar mewakili 5 siswa atau 5 orang, maka 8 kali 5, 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi jumlah siswa kelas 6 adalah 40 siswa. Selanjutnya, berapa banyak siswa kelas 3? Nah, ada 7 gambar di sini, ada 7 gambar. Ada 7 gambar, maka 7 dikali 5 sama dengan 35. Maka jadi jumlah siswa kelas 3 adalah 35 siswa. Nah, kelas manakah yang paling banyak siswanya? Nah, kelas 4. Kelas 4 yang paling banyak karena gambarnya di situ ada 9. Gambarnya di sini ada 9, maka 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi kelas yang paling banyak siswanya adalah kelas 4. Jadi kelas 4 dengan jumlah siswanya 45. Jadi sekali lagi, kelas manakah yang paling banyak siswanya? Nah, kita lihat gambar di kelas 4 ada 9 orang. Maka 9 dikali 5 sama dengan 45. Selanjutnya, berapa jumlah siswa SD tersebut? Caranya adalah kita menghitung semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas 1 itu siswanya ada 30 siswa. Karena gambarnya ada 6, maka 6 dikali 5 sama dengan 30. Kelas 2 ada 25, kelas 3 ada 35, kelas 4 ada 45, kelas 5 ada 30, kelas 6 ada 8, ada 40. Jadi sekali lagi, kelas 1 ini 30, 6 kali 5 30, kelas 2 5 kali 5 sama dengan 25, kelas 3 35 dari 7 kali 5. Kelas 4 45 dari 9 kali 5. Kelas 4 ulangi, kelas 4 ada 9 gambar, 9 kali 5 45. Kelas 5 ada 6 gambar, berarti 6 dikali 5 sama dengan 30. Sedangkan kelas 6 ada 8, berarti 8 dikali 5 sama dengan 40. Maka kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan secara keseluruhan, hasilnya adalah 205. Jumlah siswa SD tersebut adalah 205. Selanjutnya, data berikut menunjukkan jumlah mobil yang terjual pada sebuah dealer di suatu kota. Nah, kita lihat gambarnya. Setelah kita melihat gambarnya, kita perhatikan keterangannya lagi. Keterangannya, jadi setiap satu gambar mobil mewakili 50. Di setiap satu gambar mewakili 50 mobil.
Nah, berapa banyak mobil yang terjual selama 3 bulan pertama? Nah, kita perhatikan tadi di bulan Januari ada 6 gambar, berarti 6 dikali 50 sama dengan 300. Di bulan Februari 4 kali 50 sama dengan 200. Di bulan Maret 8 dikali 50 sama dengan 400. Jadi kita jumlahkan, ini 300 ditambah 200 ditambah 400 sama dengan 900. Jadi jumlah 3 bulan pertama yang terjual mobil adalah 900. Nah, ini dari bulan pertama, kedua, dan ketiga. Ini ada 900 mobil yang terjual. Selanjutnya, pada bulan apakah yang penjualan mobilnya paling sedikit? Yaitu penjualan mobil paling sedikit terjadi pada bulan April. Nah, pada bulan April hanya terjual 150 mobil. Dari mana 150 mobil? Karena gambarnya hanya 3 dikali 50. Gambarnya 3, berarti 3 dikali 50. Hasilnya adalah 150 mobil. Selanjutnya, berapa banyak mobil yang terjual selama bulan Januari sampai bulan Juni pertama? Nah, kita jumlahkan semua mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, bulan Januari 300 mobil, bulan Februari 200 mobil, bulan Maret 400 mobil, bulan April 150, bulan Mei ada 400 yang terjual, bulan Juni ada 350 yang terjual. Nah, kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan mulai dari bulan Januari sampai Juni, maka hasilnya adalah 1800. Jadi ada 1800 mobil terjual selama Januari sampai bulan Juni. Selanjutnya, perhatikan diagram batang berikut. Nah, ini adalah namanya diagram batang. Jadi kita bisa melihat berapa banyak petani, berapa banyak penduduk yang berprofesi sebagai atau bermata pencarian sebagai petani. Kita bisa melihat dengan memperhatikan diagram batang. Nah, ini caranya seperti ini. Misalnya petani. Nah, ini diagram batangnya ada menunjukkan di 40, maka 40 petani. Seperti itu contohnya. Nah, berapa banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani? Kita lihat. Nah, kita lihat diagramnya, maka sudah jelas bahwa ada 40 penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Ada 40 penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya, berapa banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai TNI dan Polri? Nah, kita lihat TNI dan Polri ini menunjukkan ada 25, karena ini pertengahan berarti 25. Berarti 25 penduduk. Nah, ini ada 25 penduduk yang bermata pencaharian sebagai TNI dan Polri. Selanjutnya, berapa selisih banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai peternak dan PNS? Caranya untuk mencari selisih, maka yang banyak dikurangi yang sedikit. Jumlah yang banyak dikurangi yang sedikit. Nah, peternak ada penduduk yang berprofesi atau bermata pencaharian sebagai peternak ada 45. Ada 45 penduduk, sedangkan PNS hanya 30. Berarti 45 dikurangi 30, maka hasilnya adalah 15. Nah, jadi selisih penduduk yang bermata pencaharian sebagai peternak dan PNS adalah 15. Peternak 45, PNS 30. 45 dikurang 30 hasilnya adalah 15. Selanjutnya,
Apa mayoritas mata pencarian penduduk? Kita lihat dari sini, mayoritas itu artinya paling banyak. Nah, mayoritas itu adalah artinya paling banyak. Nah, paling banyak di sini adalah jelas di sini adalah pedagang. Pedagang ada berapa pedagang? Ada 50 penduduk. Nah, yang lainnya di bawah daripada 50. Selanjutnya, berikut data banyak pasien yang berobat di puskesmas selama 6 hari. Ini adalah hari Senin sampai hari Sabtu, banyaknya pasien 13, di hari Selasa 14. Sajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, cara ini adalah cara membuat diagram batang. Nah, ini diagram batang. Dengan melihat diagram batang, kita bisa melihat ada berapa pasien di hari Senin. Nah, kita bisa melihat di sini pasien pada hari Senin ada 13 pasien. Jadi caranya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada di sini ada 13. Nah, seperti itu cara mencari sebuah angka dalam menentukan diagram batang. Ini sudah disajikan. Kemudian D, berapa banyak pasien yang berobat pada hari Rabu? Jelas kalau di sini ada datanya, ada 16 pasien. Jelas sudah sekali. Pada hari apakah jumlah pasien paling banyak? Ini sudah jelas hari Jumat, karena hari Jumat itu ada 20, yang lainnya di bawah daripada 20, maka hasilnya adalah hari Jumat. Tentukan selisih banyak pasien pada hari Selasa dan Kamis. Nah, hari Selasa dan Kamis, Selasa 14, Kamis 19, berarti kita kurangi 19 dikurangi 14, hasilnya adalah 5. Jadi selisih jumlah pasien pada hari Selasa dan Kamis adalah 5, yaitu 19 dikurangi 14. Selanjutnya, hasil panen ketelah dalam ton dari tahun ke tahun disajikan dalam tabel berikut. Di sini caranya, sajikan data di atas dalam diagram batang. Nah, sama dengan nomor 4 tadi. Jadi caranya seperti ini. Ini adalah contoh diagram batang. Pada tahun berapa hasil panen ketelah terbanyak? Ini Pak. Ini bisa kita melihat di sini, kita lihat berapa banyak yang paling banyak, maksudnya yang terbanyak. Nah, hasil panen terbanyak. Nah, tahun berapa? Ini jelas sudah pada tahun 2009. Karena pada tahun 2009 2.500. Di tahun sebelumnya atau pada tahun yang lain tidak ada yang melebihi dari 2.500. Berarti pada tahun 2009. Tentukan jumlah hasil panen dari tahun 2005 sampai 2010. Nah, jelas kita menjumlahkan secara keseluruhan mulai dari tahun 2005 sampai 2010, berarti 1.500 dijumlahkan ini semua. Nah, jadi pada hasil panen tahun 2005 1.500 ton, pada tahun 2006 1.750 ton, 2007 1.250 ton, pada tahun 2008 ada 2.000 ton. Nah, tahun 2009 meningkat menjadi 2.500 ton. Pada tahun 2010 menurun jadi 1.750. Jadi jumlahnya kita jumlahkan semua dari sini 0, dari sini 0, di sini baru 5 tambah 5 10, ditambah 5 menjadi 15.
disimpan 2. Nah, kita jumlahkan lagi dari sini. Nah, setelah itu hasilnya adalah 10.750 ton. Nah, ini hasilnya. Jadi 10.750 ton. Sekian dan terima kasih.